Oke. Halo kelas, kita akan belajar tentang pemrograman website atau website programming. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu pendahuluannya atau fundamentalnya. Bersama saya, Ivana Andriansyah. Hmm. Eh, A few moments later. kesalahan teknis sedikit. Sip. Oke, apa sih pemrograman website itu? Ya, by definition, pemrograman website adalah proses menciptakan atau mengembangkan halaman website menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ini adalah teknologi paling fundamental di dalam pemrograman website, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, CSS atau Cascading Style Sheets, dan juga JavaScript. Dan logo-logo dari HTML, CSS, JS ada di bawah ini. PHP Laravel itu nanti dijelasin di uh, chapter selanjutnya karena ini lebih advance gitu ya. Tapi fundamentalnya kita fokus dulu ke HTML, CSS, dan JS. Terus contoh website dulu deh. Contoh website itu apa ya? Contoh website Google, google.com atau google.co.id atau website Facebook, website YouTube, website e-commerce Shopee, website Tokopedia, website. Tapi ini kenapa blank? Nah, ini semua adalah website. Nah, apa pemrograman website itu apa? Cara ngebuat daripada YouTube, cara ngebuat daripada Shopee, proses pembuatan daripada Tokped, proses pembuatan Google itu adalah pemrograman website. Ada variabel pemrograman website di sana. Cara membuatnya intinya. Kemudian history of website atau sejarah daripada website. Nah, ini roadmap singkatnya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Kak, itu website dulu atau internet dulu gitu yang duluan? Ya, jelas internet dulu ya. Karena website dijalankan di atas internet biasanya. Jadi sebelum website itu internet dulu ada nih, tahun 1969. Diciptakan oleh ARPANET. Kebutuhannya pada saat itu untuk perang gitu ya. Jadi internet yang ada ini nih, dulunya itu gara-gara untuk perang gitu ya. Ada aja gitu ya orang. Harus mendesak dulu gitu, baru diciptakan sebuah teknologi. Mendesak dalam hal apa? Mendesak dalam hal perang, biar perangnya lebih mudah gitu. Apakah nanti jika ada perang dunia ketiga bakal ada produk yang lebih dahsyat lagi gitu ya, teknologi yang lebih dahsyat lagi? Ya mungkin gitu, tapi amit-amit gitu ya, jangan sampai perang dunia ketiga. ARPANET itu apa? Advanced Research Project Agency Network. Ya, jadi ya uh, research researcher perang lah pada saat itu ARPANET. Terus website eksis di tahun website ada di tahun 1990-an. Oleh siapa? Diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Gitu. Jadi website dulu atau internet dulu? Internet dulu baru website. Terus kalau pertanyaan lain, ayam dulu atau telur dulu? Nah itu nggak tahu deh, ayam dulu atau telur dulu. Karena nggak ada di bukunya, nggak ada di dokumentasinya gitu ya, secara jelas. Ayam dulu atau telur dulu ya. Iyalah, itu intermezzo ya. Oke, selanjutnya. Analogi daripada pemrograman website ya, atau website structure analogy. Dianalogikan atau diibaratkan daripada HTML, CSS, JavaScript, jika dianalogikan sebagai anatomi tubuh, HTML itu sebagai skeleton atau tulangnya. Ya, jadi tulangnya itu nggak bisa gerak kan? Ya tulang gitu. Kalau bisa gerak, nah nanti adalah JavaScript. Yang menggerakkan itu JavaScript atau brain-nya. Nah, terus kita tuh punya kulit atau skin, ya, yaitu diibaratkan sebagai CSS kalau di website programming itu ya. Jadi kulit kita bagus gitu ya, terus rambut kita bagus. Nah itu ibaratnya CSS. Sama kayak website. Website warnanya bagus gitu, atau bentuknya bagus websitenya, pola-polanya gitu ya, desainnya bagus.
Nah, itu sama lah kayak skin gitu ya. Kita rawat gitu, kita kita pakai Wardah gitu, kita pakai MS Glow gitu biar bagus. Website juga sama, ada warnanya gitu ya, dikasih warna, dikasih dikasih margin, dikasih padding dan lain-lain. Nah, itu untuk kebutuhan estetik gitu ya. Gitu. Nah, terus sehabis itu JavaScript nih. JavaScript itu dianalogikan sebagai brain atau otak gitu ya. Jadi tubuh kita nih bisa gerak gitu ya. Tulang kita bisa gerak, kaki kita bisa gerak karena apa? Karena sistem saraf. Sistem saraf digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh otak. Ya. Intinya itu ada di otak JavaScript. Terus mengapa sih pemrograman website penting ya? Oh jelas, penting pemrograman website di era digital ini ya. Kenapa? Karena dunia itu sekarang semakin terhubung secara online. Sedangkan website itu kegunaannya ya untuk bertukar informasi secara online salah satunya kan. Otomatis banyak developer atau software engineer yang dibutuhkan di sana. Jadi kemampuan untuk memahami dan menguasai pembangunan website memberikan keuntungan yang sangat banyak gitu ya. Apalagi di era digital ini. Banyak dibutuhin lah pokoknya. Software engineer atau web developer atau programmer saat ini. Terus perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi dari pemrograman website ini sangat fluktuatif gitu ya. Apalagi di era yang sekarang ya, di tahun 2023. Karena benar-benar fluktuatif gitu ya. Benar-benar cepat gitu perkembangannya ya. Terutama di dunia framework gitu ya. Ada framework Laravel, Bootstrap, React. Laravel ini framework untuk full stack. Bootstrap ini framework untuk CSS. React framework untuk front end. Dan mereka itu update itu kayak terus-terusan update gitu ya. Kayak tiap hari tuh update, tiap hari update. Seminggu sekali update gitu ya. Jadi kalian harus terus belajar sih. Nggak boleh cepet puas kalau menyoal tentang pemrograman website. Karena terus meningkat gitu. Eh apa sih? Perkembangannya. Nah, contoh implementasi real dari pemrograman website. Ya, dari e-commerce, tadi ada Shopee, Tokopedia, ada Amazon, Alibaba, dan juga masih banyak yang lain ya. Contoh real dari pemrograman website. Kemudian ada media sosial, ada Facebook, Twitter, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Contoh real pemrograman website. Karena website itu banyak banget. Tapi pemrograman website ini, nah nanti nih di Shopee ini kan pasti ada proses pembuatannya kan. Nah itulah pemrograman website. Tokopedia juga ada prosesnya, proses pembuatan websitenya itu. Ada banyak teknologi-teknologi yang dipakai oleh Tokopedia. Nah, Facebook juga sama. Dia pasti ada proses pembuatan websitenya itu sebelum jadi websitenya. Pakai apa dia teknologinya? Ya secara basic sama, HTML, CSS, JS. Itu fundamental banget. Mereka juga sama kok. Secara basic pakai itu juga. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendahuluan dari pemrograman website. Sebelum nanti kita lanjut ke penjelasan-penjelasan selanjutnya.